Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Mahmuda dengan NIM 2001301066. Dosen Bapak Jaka Permadi, mata kuliah pemrograman visual. Saya di sini ingin membuat sebuah aplikasi Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, dan sebaliknya Indonesia ke Inggris. Pada aplikasi yang kita buat, kita akan membuat suatu perulangan yang digunakan perulangan duel, dan perulangan duel ini nantinya akan kita gunakan menjadi perulangan do antel. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi Visual Studio 2022. Lalu selanjutnya kita ke create a new project, yaitu project baru. Lalu selanjutnya template-nya pilih ASP.NET. Kita menggunakan ASP.NET Web Application. Terus next. Untuk nama projectnya di sini saya akan memberikan nama APK Kamus. Lalu untuk lokasi penyimpanannya saya tetapkan saja, dan untuk framework itu kita pilih Net Framework 4.8. Lalu create. Selanjutnya pilih Entity dan create. Lalu kita tunggu prosesnya. Dan ini adalah hasil dari tampilannya. Terus kita masuk ke project. Lalu pilih add new item. Lalu di sini kita menggunakan web prompt, dan kita beri untuk namanya kita tetapkan saja, lalu kita add. Langkah selanjutnya kita masuk ke designer, yaitu kita pada bagian kiri ada web prompt 1, yaitu kita klik, lalu kita klik kanan dan pilih view designer. Karena di sini kita membuat desain, menambahkan desain yang banyak, maka kita tambahkan toolbox berupa tabel. Lalu kita masuk ke toolbox.
label. Untuk itu kita masukkan tabel untuk menjadikan wadah komponen-komponen lainnya agar lebih rapi. Fungsi tabel ini agar desainnya lebih rapi. Oke, sudah kita tambahkan tabelnya, lalu kita tambahkan toolbox-nya, yaitu label. Lalu untuk label di sini kita tuliskan tambahkan kamus Indonesia lalu untuk fontnya untuk bold kita ubah menjadi true, dan untuk size-nya kita ubah menjadi X large. Lalu selanjutnya tambahkan label lagi. Oke, lalu di sini kita tambahkan input kata atau Indonesia. Lalu untuk teks selanjutnya kita tambahkan label yang kedua, yaitu di sini arti kata English atau bahasa Inggris ya. Lakukan dengan cara yang manual. Lalu di sini untuk input kata Indonesianya di toolbox kita masukkan textbook.
textbooknya kita pindah ke sini. Lalu untuk artikel Inggrisnya kita juga tambahkan. Oke, lalu selanjutnya untuk textbook yang Indonesia, untuk ID-nya kita ubah menjadi txt input dan untuk yang kedua, untuk textbook yang kedua ID-nya kita ubah menjadi txt output. Lalu di sini kita tambahkan button. Oke. Untuk button, untuk ID-nya kita ubah menjadi btn translate dan translate. Dan untuk teksnya kita menjadi translate. Oke. Selanjutnya untuk textbook yang kedua itu kita harus mengubah read only-nya menjadi true. Kita di sini cari read only, karena di sini masih pas, jadi kita ubah menjadi true. Untuk textbook yang kedua, langkah selanjutnya kita rapikan dulu, ini masuk ke formatting, lalu agar terlihat lebih rapi pilih justify center. Oke, di sini saya menggunakan langkah selanjutnya kita masuk ke shortcut, yaitu klik kanan lalu masuk ke view code, dan ini adalah shortcutnya. Di sini kita akan menjadikan shortcut yaitu perulangan duel, maka kita akan masukkan shortcutnya. Dan ini adalah shortcut duel, yaitu inputan data translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jika kita masukkan angka atau string yang terkait pada shortcut ini, maka sistem akan menghasilkan translate.
yang benar. Misal ayah, maka akan tampil ayah. Jika input data yang salah, maka sistem akan otomatis memberikan keterangan berupa panggilan data. Jika benar, input akan tampil pada halaman output. Untuk baris data yang ditampilkan adalah kurang lebih dari sama dengan 9. Lalu kita masuk ke desainer untuk memberikan, lalu kita klik button translate ini agar masuk ke shortcut translate. Lalu di sini kita dapat memasukkan fungsi shortcutnya. Dan ini adalah di sini saya sudah menambahkan fungsi shortcut button translate-nya. Di sini ada indeks kurang dari sama dengan 9. Untuk fungsi dual log, di sini ada 45 sampai 59, yaitu merupakan pengulangan yang dilakukan terus-menerus selama kondisi memenuhi syarat atau true. Akan otomatis berhenti jika kondisi dalam keadaan false. Penulisan di awal dengan dual dan diakhiri dengan love. Dual dan diakhiri dengan love. Nilai pada kondisi yang mengikuti struktur dual, awal dual dan akhir love, mempunyai syarat-syarat khusus. Nilainya dapat membentuk number maupun string. Jika nilainya number, penambahan atau pengurangan nilai tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus di-counter secara manual. Lalu untuk selanjutnya kita coba running. Lalu selanjutnya kita coba input data yang benar, yaitu contohnya misalkan dapur. Lalu kita coba translate. Maka otomatis dan ini adalah muncul kitchen, berarti itu adalah data yang benar. Jika kita masukkan data yang salah, menginput data yang salah, maka otomatis dia akan muncul pemberitahuan seperti kata maaf, kata yang Anda cari tidak ditemukan. Lalu selanjutnya kita ubah. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya kita fungsi duel kita ubah menjadi doantil. Dan ini adalah tampilan yang telah saya ubah, yaitu doantil. Sedangkan yang tadi itu adalah duel. Di sini kita ubah menjadi di doantil pada baris 45. Dan untuk statusnya saya di sini tetapkan menjadi love saja. Dan untuk yang di atas itu tetap saya samakan, yaitu dim. Dan di sini kita masukkan seperti tadi. Maka selanjutnya untuk fungsi doantil merupakan struktur perulangan yang metodenya kebalikan dari duel love. Struktur ini akan menjalankan blok program di dalam perulangan itu selama kondisi yang dibandingkan tidak memenuhi syarat atau false. Perulangan itu akan terus-menerus dilakukan sampai until kondisinya memenuhi syarat atau true. Sebelumnya akhirnya berhenti. Lalu selanjutnya kita coba running. Lalu kita coba masukkan data yang kita input tadi, yaitu dapur. Lalu kita coba klik translate. Maka kata yang Anda cari tidak ditemukan. Kenapa? Karena perulangan duel menjadi doantil. Data akan tidak ditemukan. Padahal data sebenarnya itu ada. Kenapa tidak muncul? Nah, ini dapur. Kenapa tidak muncul? Karena menggunakan doantil, maka output akan disalahkan. Jika kita menggunakan duel, maka output yang ada di data yang kita input, maka itu akan muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.